Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya mau bercerita ya, sekalian memberikan tips ya, cara memilih soket DC female ya untuk project-project yang sedang kita kerjakan. Jadi saya ada project IoT ya teman-teman, pakai Wemos atau pakai Arduino atau pakai ESP ya. Jadi di pasaran itu yang sering saya beli itu adalah soket seperti ini ya teman-teman, soket DC yang seperti ini nih, yang kaki 3 tapi bentuknya kotak seperti ini ya. Nah, ini biasanya kan kita pakai untuk memudahkan pemberian daya ya ke Wemos D1 mini kita atau ke Arduino kita atau ke ESP kita ya. Kalau Arduino Mega kan memang di sini sudah ada ya teman-teman. Tapi untuk Nano, untuk ESP atau Wemos itu kan nggak ada ya. Jadi kita butuh soket tambahan. Nah, ini yang sering saya beli ya. Tapi karena kita penempatannya di box ya seperti ini, kita juga lubanginnya manual ya, agak sulit ya menempatkannya. Ini harus dilem belakangnya ya, agak sulit karena nggak ada penguncinya ya. Jadi memang tipe soket DC ini ukurannya berapa ya? Ukurannya 2,1 kali 5,5 ya soket DC nya. Ini tuh memang cocoknya untuk project-project yang tidak di cover ya, atau meskipun tidak di cover, si ininya menonjol keluar ya, jadi langsung ke board seperti ini. Terus boardnya ini keluar seperti ini nih. Nah, ini baru dikasih casing. Biasanya kan casing Arduino Mega juga begitu ya. Ini ada lubang dan ini lebih menonjol ya. Harusnya memang pemasangannya tuh begini, lebih menonjol dari board ya. Kalau ini kan rata dengan board ya. Ini enggak cocok ya teman-teman sebenarnya. Jadi yang lebih cocok itu adalah tipe yang seperti ini ya teman-teman. Ini wall mount namanya, tipe panel mount ya. Jadi dia bisa dimonting di panel ya, benar. Jadi kalau misalkan di sini kita lubangin seperti ini, nantinya di sini bisa ngunci ya, seperti ini. Ada penguncinya ya, sama seperti push button ataupun sensor proximity ya teman-teman. Sebentar saya kasih lihat ya. Nah, ini teman-teman contohnya si proximity ini ya. Dia ada cincin buat kuncinya ya. Nah, iya, untuk di depan dan di belakang ini ada penguncinya. Misalkan ini lubang, nah seperti ini ya, dikunci jadi yang kunci. Sama seperti ini juga push button ya, ini push button seperti ini. Nih, jadi ada penguncinya bagian belakangnya. Kita buka tuh. Ini ya, ada cincinnya. Nih, ada cincinnya, kelihatan ya. Nah, ini cincinnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh, jadi ada penguncinya. Ini lebih cocok ya untuk project-project yang ada lubang-lubangnya, lebih mudah untuk pengunciannya. Jadi nggak perlu dilem pakai lem tembak. Oke, ini saya simpan dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk bahan pertimbangan teman-teman juga yang lagi cari referensi, misalkan ada project yang butuh power dari jack DC 2,1 kali 5,5 itu lebih baik yang seperti apa ya? Apakah yang kotak seperti ini atau yang bulat seperti ini? Tergantung kebutuhannya teman-teman. Tapi karena kalau saya itu banyaknya yang seperti ini ya, butuh ada power kayak gini, harusnya lebih amannya pakai ini sih. Lebih mudah bolonginnya juga kan, dia bisa pakai bor ya teman-teman. Ini ada bor ukuran berapa mata bornya ya. Coba ya kita lihat. Nah, untuk power juga ada sih yang bulat teman-teman ya.
ini Webex D1 Media activated, terus mencoba terhubung ke wifi ini. Jadi powernya kalau pakai USB kan lebih gampang rusak ya, tapi kalau untuk pakai adaptor DC itu lebih aman ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan kalau memang butuh yang yang mudah dipasang itu dan awet, bukan awet ya, sama-sama awet cuman lebih rapi gitu pemasangannya, saya rekomendasikan yang bulat ini ya teman-teman. Oke, terus gimana cara bedain mana positif mana negatifnya ya teman-teman, ini saya kasih tahu ya teman-teman. Caranya mudah ya teman-teman, kita cuman perlu LED atau enggak pakai buzzer aja ya teman-teman. Kita colokan ya. Kalau untuk yang kotak kayak gini, yang paling ujung ini adalah positif ya teman-teman, yang ini negatif dan ini negatif, tapi biasanya negatif yang ini tuh secondary, ini nggak kepake. Coba ya kita tes, lihat coba ke sini tidak menyala ya, tapi kalau ke sini menyala ya. Oke, nah itu ground ya. Nah ini positif teman-teman, yang seperti ini tandanya, ini positif, ini negatif, tapi yang kita pakai negatif yang ini, yang kedua ya, yang urusan yang ini ya, kita pakainya yang ini. Oke, terus yang satu lagi yang bulat, untuk yang bulat sama ya teman-teman, yang ini pasti positif nih, ada seperti ininya ya, tuh sama ya, yang ini dan ini sama ya, ini salah satunya, dua-duanya ini ground ya, kita cuma bisa pakai yang mana nanti groundnya kita lihat. Oke, masukin di sini aja, ini masuk ya tutupnya, ini tutupnya kemana yang nyala, ini gak nyala ya, kesini gak nyala ya teman-teman. Nah yang nyala tuh yang kesini ya, nah kalau kesini gak nyala ya, ini yang ini gak nyala, tuh gak nyala, kalau kesini nyala ya, nyala ya. Nah oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara bedainnya, mudah sekali. Jadi yang positif itu memang mana tadi, nah memang tandanya selalu terlihat ya teman-teman. Nah seperti ini ya tandanya itu. Nah kalau negatifnya nanti dicari aja yang ini sama yang ini enggak aktif ya, nah di atas ini itu. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman, terima kasih. Ini salah satu video dokumentasi juga, siapa tahu memang bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari referensi soket DC female ya untuk projectnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.